Kenapa seseorang bisa mendapatkan nubuat yang tidak baik? Suatu kali Raja Israel Utara dan Raja Israel Selatan bertemu karena mereka mau berperang dengan Raja Aram, dengan orang Aram. Nah, jadi perlu diketahui ya, waktu itu Israel kerajaannya terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara yang mana ibu kotanya di Samaria, dan Israel Selatan yang mana ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Israel Selatan ini disebut Yehuda karena mereka dari garis keturunan Daud yang memerintah, sedangkan Israel Utara ini dari 10 suku yang lainnya. Nah, jadi Raja Israel Utara ini, Raja Ahab, namanya Ahab, kalian bisa baca sendiri di Alkitab, itu adalah raja yang terkenal jahat. Berbeda dengan Ahab, Raja Israel Selatan pada waktu itu atau Raja Yehuda pada waktu itu adalah Raja Yosafat, di mana Raja Yosafat ini takut akan Tuhan dan dia sebelum melakukan apapun dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia minta petunjuk Nabi Tuhan. Nah, satu kali kan mereka mau berperang dengan kerajaan Aram, dengan Raja Aram ya. Nah, Yosafat ini bertanya kepada Raja Ahab, tidak adakah nabi di Israel di mana kita bisa tanya petunjuk kepada Tuhan apakah harus memerangi atau tidak? Kalau kita memerangi apakah kita akan menang atau kalah? Karena waktu itu Raja Yosafat ini lagi berkunjung ke Ahab. Terus Ahab bilang gini, ada sih nabi Tuhan di Israel, cuma dia selalu menubuatkan yang buruk tentang aku. Gak pernah dia mengatakan yang baik. Ya jelas saja gitu ya, karena seperti kita tahu, Raja Ahab ini orangnya bisa dibilang jahat. Kalian bisa baca sendiri di Alkitab tentang Raja Ahab ini, dia orang yang sangat jahat. Ya no wonders, ya kalau orang hidupnya jahat, sangat jahat, ya jangan terlalu berharap gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Karena dalam hidup ini ada yang namanya tabur tuai. Kecuali orang-orang yang misalnya mendapat kasih karunia dari Tuhan seperti Saulus. Nah, tapi pada umumnya kalau kamu hidupmu jahat, ya, yang kamu lakukan itu jahat, pastinya kamu akan menuai yang gak baik. Jangan berharap kamu menuai sesuatu yang baik dari perbuatanmu yang jahat. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, kenapa Ahab ini selalu mendapat nubuatan yang buruk? Gak pernah datang yang baik dari hamba Tuhan yang asli ya, dari nabi Tuhan yang asli. Karena Ahab ini punya banyak nabi-nabi juga, tapi itu bisa dibilang nabi-nabi palsu. Karena Tuhan menaruh roh dusta di mulut nabi-nabinya si Ahab ini, karena Tuhan pada waktu itu ingin membunuh Ahab. Ceritanya panjang, kalian bisa baca di 1 Raja-Raja. Nah, kalau kalian mau dapat nubuat yang baik dari Tuhan, ya, kalian bisa cross check hidup kalian sendiri dulu. Ya. Apakah kalian sudah berada di jalan yang benar atau kalian berada di jalan yang salah dan kalian merasa aman-aman aja di situ. Karena ada orang yang tinggal di kesalahan yang sama, tinggal di kesalahan. Dia tahu itu sangat jahat yang dia lakukan, yang gak benar. Terus dia mengharapkan menuai sesuatu yang baik, itu gak mungkin ya. Nah, jadi kenapa ada orang, misalnya seperti Raja Ahab ini, selalu dapat nubuatan yang jelek, karena hidupnya sendiri tidak baik. Jadi apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Orang yang menabur kejahatan jangan harap dia menuai kebaikan. Oke?
Berbeda dengan Ahab, Yosafat dia diluputkan Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Nah, jadi kelihatan ya perbedaan orang yang benar dan orang yang tidak benar, orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Itu ada pembedaan dalam hidupnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.